Gimana nih acara hari ini mungkin digelar seperti apa kalau gitu? Untuk hari ini acaranya digelar Topik di turunan dikit. kediaman keluarga mamaku, Joni Parapat, yang menyaksikan pernikahan suriaku, yang mengantari aku ke KUA, ya kan? Acaranya lancar, didukung oleh diriku sendiri, nafkahnya juga sendiri, akikahnya bayar sendiri, padahal anaknya sudah diakui. Bapak Edi Suherman, uaknya Alfat, saya mau berbicara langsung di sini di media. Anda telah mencorengkan nama besar keluarga saya itu, malu ya. Saya meminta hak anak saya yang telah diputuskan Majelis Hakim Agama Jakarta Pusat. Sayanya tidak usah, masa idah saya tidak perlu dibayar, masa dana terhutang tidak perlu dibayar. Hanya saja anak saya Jawanio Rizky Abbas, silakan tolong dibayar biaya persalinan dan lain-lain. Bukannya saya tidak punya uang, saya ada rezeki. Bukan teman-teman media juga, saya sudah banyak ada kerjaan. Tapi anak saya pantas mendapatkan kejelasan karena kan sudah diakui. Atau mau tes DNA jilid 2 gitu. Karena saya sebagai ibu ngeliat anak saya tadi seperti itu, kayak gimana ya gitu. Mereka sudah menikah, bisa liburan, bisa macam-macam. Coba tolong itu anaknya, ini dilihat anaknya ya. Kecuali nggak ngakuin lagi, jadi silakan tes DNA jilid 2. Nah, tapi bapaknya tahu nggak kalau hari ini ada acara? Harusnya tahu karena saya sudah sampaikan. Karena kan saya di blog, cuman saya nggak mau drama-drama di sosial media lagi. Saya berharap Alfat Fatir, Nadia Christina yang sudah menikah, saya berbahagia atas pernikahan kalian. Tolonglah adil kepada anakmu, darah dagingmu ya. Tidak banyak kok, penuhi saja. Kamu kan seorang public figure yang dilihat banyak orang. Jika kamu terlalu banyak mangkirnya, nanti akan berbalik ke kamu sendiri. Saya sebagai seorang ibu bisa lembut, saya bisa tegas untuk anak saya. Jadi tolong, untuk Jawanio Rizky Abbas, tolong Bapak Edi Suherman yang mengiyakan aborsi pada saat itu, coba tolong diperhatikan anak saya, anak kita, darah daging kita berdua. Kecuali nggak mau ngakuin lagi, tes DNA lagi aja. Tapi sebagai ibu gimana perasaannya? Marah. Tidak ada bapaknya. Marah, saya marah, saya sedih, lebih ke marah sih, gitu. Ada rasa dendam nggak dengan apa? Dendam sih enggak ya, gini, kan mampu, ya kan mampu, gitu kan. Saya juga kan mengundang, kan tidak meminta bayaran. Terus turunan dikit, terus dulu. Anak saya bayar sendiri kok, alhamdulillah dia endorsannya banyak, jadi dia. Mbak, yang buat marah tuh apa, Mbak? Yang nangisnya jangan dimasukin ya. Saya harus buat anak saya, gitu ya, gitu. Yang membuat marah ya, udah diakuin anak kan, terus udah gitu aja. Sebagai duta Female in Action yang baru ini terpilih, saya merasa setelah keikhlasan saya melihat dia bersama wanita lain, nggak apa-apa pada saat saya mengandung, saya di KDRT, lain-lain. Tapi untuk urusan anak itu beda kasus. Jadi tolong pertanggungjawabannya. Enggak, dia dihukum oleh majelis hakim. Saya tidak meminta loh, Mbak. Dihukum. Harus memberikan, saya nggak nentuin nominal. Artinya putusan Kecil lah buat istrinya, kecil lah. Merem itu, merem. Nominalnya berapa kira-kira? Merem lah buat Nadia mah, nggak seberapa. Enggak, saya nggak mau berurusan sampai anak saya besar, nggak perlu, biaya persalinannya aja. Biar nanti kalau anak saya nanya, masih ada baiknya gitu. Soalnya saya akikah jadi bingung nih pas ngeliat muka anak saya, gitu kan, dipotongin uak-uaknya dari keluarga mama saya gitu. Saya mikir, ini bapaknya kemana, kan gitu. Jiwa ibu saya memberontak ini baru. Nominal yang diminta sama majelis hakim untuk biaya Bukan, majelis hakim tidak meminta tapi menghukum. berapa kira-kira? Merem. Sebutin aja saya. Untuk seseorang yang mempunyai mobil Mercy ya merem lagi. Di bawah 10 juta berarti? Hah? Di bawah 10 juta per bulan. Enggak kak, saya tidak mau juga bukan panjang-panjang sama saya nggak mau. Udah biaya persalinan aja. Berapa bulan, Mbak? 90 juta. Sejauh ini tanggapan dari pihak Alfat? Kabur-kaburan terus, DNA kabur, tes vagina kabur, tes narkoba kabur. Nggak boleh begitu. Nah sekarang saya langsung aja to the point ke keluarganya.
Kalian hadir di acara pernikahan itu, kenapa nggak bisa hadir ke acara akikah yang darah dagingnya masih darah daging Alfat Latif? Berarti mengundang keluarganya juga. Kan tadi beritanya apa? Saya mau mengundang gimana? Kan saya di blog. Saya kan udah taruh tuh di sosial media. Mereka kan punya fake account. Ya inisiatif dong. Masa saya yang ngemis? Datangnya kan nggak mungkin gitu. Kalau untuk sayanya saya dipukulin kek, diselingkuhin kek, apa kek dituduh apa-apa terserah. Tapi untuk anak saya Jawario Rizky Abbas tolong. Jangan anak orang disayang anak sendiri dibuang. Jangan itu terus. Nah, katanya kenapa sampai akhirnya dirimu memutuskan berlanjut ke proses hukum? Pada awalnya sebelumnya Saya udah minta maaf. Tidak ada permintaan balik, nggak apa-apa, nggak masalah. Bukan hal yang penting buat saya. Cuman kok nggak ditengok-tengok nih anak gitu. Nanya dari mana emangnya? Gitu. Jadi keluarga saya yang ribet nih, ngurusin akikahnya segala macam. Jangan keluar-keluar bilang saya pematik KDRT-nya apa segala macam. Oh nanti saya keluarin lagi. Buktinya kan saya keluarin dikit-dikit, tipis. Tapi untuk udahlah. Gentle dong, minta maaf ke keluarga saya loh. Saya belum dipulangin baik-baik loh. Saya belum diceraikan. Ya ibaratnya itikat baik lah. Dan ya gimana ya? Kalau untuk saat ini saya fine. Tapi kedepannya akan memperbolehkan dia ketemu sama anaknya nggak sih? Pintu rumah saya terbuka 24 jam. Keluarga saya sudah pernah berkomunikasi. Jawaban saya juga nggak jelas. Jangan pikir itunya deh Pak, udah suruh aja dia nengokin anaknya, berani nggak? Akhirnya bisa ngakuin anaknya. Ya memang itu anaknya, mau lihat mukanya. Enggak, waktu itu proses dia mengakui Setelah akan kita dari turun tangan, takut diciduk dia kan, nanti nambah malunya. berarti ada keterpaksaan bisa dibilang seperti itu ibu. Bukan keterpaksaan, ya karena dia sadar bahwa itu memang anaknya, dia cuma cari celah aja dan mungkin nggak bertanggung jawab. Memangnya saya perempuan apa? Dinikahin, punya anak, terus ditinggal gitu, udah gitu doang. Gitu doang. Setelah mengakui di chat itu, apakah ada komunikasi lagi atau seperti apa? Nggak ada, kan saya di blog. Bener. Setelah mengakui Setelah mengakui kan via blok chat lagi gitu. gitu. Tapi saya nggak apa-apa, tapi saya, tadi pas akikah, saya ngeliatin kan, ngeliatin, senang saya ke atas. Saya pikir-pikir lagi gini, kan ini berdua bikinnya, gitu. Ada apa kek, maaf kek, apa gitu, gitu loh. Istrinya juga nih, kamu jadi istri ingetin yang baik-baik atuh. Jangan sendal saya aja kamu sausin, gitu. Datuk, yang kamu inginkan itu permintaan maaf saja kah atau hanya uang pengganti untuk lahiran kah atau bagaimana nih? Simpel aja, simpelnya nih ya. Keluarganya Alfat, Nadia, coba datang ke saya, berani nggak? Gentle dong, jangan di vlog orang, ngapain? Situ bukan artis selebriti. Katanya mau bikin preskon juga kan? Iya, katanya mau bikin preskon. Katanya dia hanya mau kalau ada media banyak yang datang. Kalau saya sih bukan artis, gitu. Saya mah baru seputar selebriti kurang terkenal. Jadi untuk Alfat, Nadia dan keluarganya yang sudah membuat malu keluarga saya, mengambil status saya dari single menjadi janda, menjadi ibu tunggal, 40 hari saya harus bolak-balik ke rumah sakit, kerja, mondar-mandir ke sana ke sini. Jangan ada yang masukin bulan habis malam. Nggak ada indah-indahnya. Jadi tolong seenggaknya jangan kabur-kaburan. Kondisi Kapan di Sedang dilaksanakan, tunggu aja 10 hari lagi. berarti ada langkah hukum ya, termasuk Alfat pun sudah konsultasi dengan lawyer bahwa dia juga akan menyiapkan langkah hukum itu. Rizky sendiri siap nggak itu menghadapinya? Alfat sendiri sudah melakukan konsultasi dengan lawyer untuk melakukan upaya langkah Kalau lawyer hukum. teman saya kok. Alfat mau ngajuin saya apa ya, Mak? Yang dipukul saya, yang ditinggal nikah saya, yang nggak makan saya yang gugat, hakim ngasih saya hak saya tuh kalau nggak keterlaluan, soalnya tuh gimana?
Lihat nih Akika, ada nggak nongol mukanya? Nggak ada kan? Terus ini anaknya siapa? Kemarin kan udah diakuin. Pengakuan doang nih jadinya. Kasian banget Kak, itu anak. Saya udah dizolimin sih. Kondisi baby sekarang seperti apa? Kondisi baby pasti trauma ya, mungkin kalau saya ceritain, tapi saya nggak mau ceritain yang jelek-jelek. Kalian pikirin aja deh, baru lahir, saya selesai operasi, bangun 2 jam, anak ditantang tes DNA. Kira-kira dia nanti kalau besar marah nggak? Tambah lagi Akika nggak dapet. Ya, kemarin kan habis membuat acara, itu juga nggak mematiin protokol, nggak lihat ya kan? Jadi udahlah, sesuka-suka hatimu aja lah Fat ya, sama Nadia, sama Bapak Edi Suherman. Tapi Mbak, Sebut namanya. Nanti siap saling. Saya nggak ngapa-ngapain Mbak. Cek aja rekening saya, 0 selama saya menikah sama dia. Mbak, Ada juga saya. Yang dilaporkan Alfat atau sama Nadianya lah. Terkait apa kak? Hal itunya nanti kita lihat. Karena kan ada video air susu beracun ya, sepatu saya disausin, terus juga ya banyak ya. Nanti itu kita tahu. Tapi nggak fokus ke situ sih, lebih fokus ke anak ya. Gitu. Mbak, tapi apa yang menguatkan hari ini? Menguatkan satu hari ini, apa yang menguatkan hari ini? Nggak ada buat Kak, saya lemah hari ini. Kecewa aja sih. Lemah. Berbahagia dan kesehatan orang lain. Tapi masih ada maaf nggak sih? Kalau misalnya dia datang baik-baik gitu. Mana kakak? Enggak, kalau. Seandainya melulu dari kemarin sampai saya minta maaf duluan. Udah sekarang jiwa naluriku saya udah keluar nih. Saya sudah selesai. Nifa saya sudah selesai. Alfat, Nadia, uaknya, keluarganya yang telah berfoto bersama-sama. Ini akikahnya, darah dagingnya Alfat, jiwa Rizky Abbas, ya kan? Yang tadinya harusnya namanya Asyad Fatir Abbas, tapi nggak saya cantumin. Di akte pun saya nggak cantumin. Tadi di selebaran nasi pun saya nggak cantumin. Kenapa? Soalnya tidak ada timbal balik dari kalian. Saya sebagai ibu merasa tercoreng namanya karena anak saya merasa seperti sampah. Anak saya bukan sampah, jadi tolong dipertimbangkan. Tolong dipertimbangkan jadwalnya untuk melihat anakmu sendiri. Oke. Man. Jangan lupa subscribe ya.